Afwan, panjang dan menyimpang dari tema malam ini. Bagaimana Ustadz cara menasihati adik laki-laki yang berpaham sepilis? Hah? Sekular. Oh, sekuler. Orang tua saya sampai sedih dan menangis karena 5 waktunya bolong-bolong. Itu pun harus diopiak-opiak. Adik saya lulus dari salah satu universitas di Jogja, tidak saya sebutkan. Dan rata-rata mahasiswa universitas itu menjadi sepilis kecuali yang memang kuat imannya. Iya, udah tahu semua lah ya. Yang ada Dr. Belkedes itu kan, dokter sampah itu kan. Saya takut Ustadz kalau sampai dia terjerumus karena sepertinya lingkungannya liberal dan aktivitasnya sekarang adalah di dunia perfilman. Saya dan Mama sudah menasihati tapi selalu dibantah dia dan akhirnya bertengkar. Satu lagi Ustadz, kalau ngobrol kadang kayak memuji-muji agama lain. Misalnya agama lain itu halus-halus, sopan-sopan dan kadang merasa was-was begitu Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Itu kan kayak saya ketika diskusi dengan orang kafir. Kalau saya diskusi dengan orang kafir yang ngajak diskusi, ngajak debat, para pendeta-pendeta kan ada yang begitu yang nemui saya ngajak debat. Saya tuh simple kok. Jadi kalau debat itu syaratnya apa? Kau harus pegang referensinya. Kalau nggak gitu jangan berdebat. Makanya saya kalau ada debat, kan pendeta-pendeta dari Korea itu kan datang tuh kadang-kadang. Ada yang dari Papua, dari mana-mana itu datang. Nyari saya itu cuma ngajak mau debat masalah agama Islam. Saya bilang, Anda mau berdebat dengan saya? Iya. Oh, syaratnya boleh Pak. Saya ngajukan syarat. Apa? Syaratnya Anda harus menguasai kitab Anda, saya juga menguasai kitab saya. Saya kuasai Quran, Anda harus kuasai Injil. Kalau Anda nggak kuasai Injil, saya nggak kuasai Quran, ya kita berarti orang yang tidak tepat untuk berdebat. Saat berdebat kita harus menguasai kitabnya masing-masing. Apalagi kita debat masalah Alkitab. Terus, kita tukeran kitab. Apa yang saya lakukan? Sekarang gini, saya cek ya, Anda Pak Pendeta, tolong hafalkan 10 saja ayat dalam kitab Injil. 10 saja, benar tanpa salah. 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10. Langsung belekak-belekuk, nggak bisa. Saya cuma suruh menyebutkan 10 saja ayat tanpa salah. Langsung dia nyerah. Padahal dia ini pendeta besar di Papua. Saya cuma 10 aja Bapak. Saya ditantang, gampang. Buka halaman pertama, saya hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. 7. Wah, 7. Buka Pak yang paling akhir, hafal. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Selesai. Akhirnya dia mundur ya. Pulang dia, mau ku mundur. Gampang. Jadi kalau nggak jadi sama kayak adik. Dia muji-muji kitab lain, muji-muji agama lain karena yang dibaca referensinya kitab lain. Coba kamu baca agamamu, kamu baca kitabmu, baca Quran, baca hadis, kenali akhlak Rasul para sahabat. Kok yang kamu nilai orang sekarang? Yang dinilai itu dulu dong, contoh yang benar. Kalau orang sekarang rusak itu kan karena pengaruh pergaulan. Yang dicontoh itu yang asli, yang tauladannya. Kalau sampai sekarang berubah itu yang salah. Itu yang salah orangnya. Saya itu ada orang kok jelek-jelekan Islam. Loh, kamu sendiri kamu jelek-jelekan Islam, kamu sendiri belum mendalami Islam kok. Ya, saya punya saudara begitu juga sama. Agamanya itu campur-campur. Di kamarnya itu ada Buddha, ada Dewi Kwan Im juga ada, kemudian ada Fatkai, segala macam lain. Ada campur-campur, yang Kristen masuk, segala macam masuk. Isinya jelek-jelekan Islam. Saya bilang, lah hadis gue nggak apal. Quran nggak bisa baca, ya jelas kamu jelek-jelekkan. Kenapa? Porsimu membaca ke kitab lain itu lebih banyak daripada kitab agama Islam. Kalau kamu membandingkan, tolong porsinya disejajarkan. Porsi kitab Islam dengan porsi agama lain. Kalau kau bacanya sama, baru kau bandingkan. Apple to apple tuh bahasanya, kan begitu. Masa debat-debat jelek-jelekkan, tapi yang memang yang dibaca referensi kafir, yang liberal, yang komunis, jelas lah. Gitu ya. Baik.